Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kabar baik. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, Yesus berbicara tentang memberi sedekah. Nah, Yesus menegur orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang memberikan image kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Mereka yang selalu ingin tampil seolah-olah mereka adalah orang yang paling suci, sehingga ketika mereka ingin memberi sesuatu, mereka ingin menolong orang yang lemah, mereka mengumumkannya sehingga semua orang tahu. Tujuan mereka adalah supaya mereka mendapatkan hormat dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tujuan mereka adalah supaya orang yang ada di sekelilingnya itu notice kalau dia ini orang yang murah hati, orang yang baik. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan satu pengajaran. Dalam ayat yang keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau memberi harus dimulai dari dalam hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan karena kita mau melakukannya supaya orang lain melihat kita. Pemberian kita itu bukan tentang kita sebenarnya. Memang Tuhan pakai kita dengan menitipkan kepada kita berkat untuk bisa kita bagikan kepada orang lain. Tapi sebenarnya waktu kita membagikan itu kepada orang lain, kita sedang menceritakan kepada mereka tentang Tuhan sendiri yang telah mempercayakan itu kepada kita. Makanya Yesus berkata, kalau kamu memberi, kemudian kamu mencanangkannya, kamu berbicara di lorong-lorong, di rumah-rumah ibadah, kamu umumkan bahwa kamu memberi ini dan itu, sesungguhnya kamu sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Yaitu tepukan tangan dari masyarakat, kamu mendapat ucapan-ucapan pujian dari masyarakat. Itu adalah upah yang sangat-sangat murahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan buat kita upah yang jauh lebih besar, yang tidak akan mungkin bisa diberikan oleh manusia kepada kita. Dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang menolong orang lemah itu memiutangi Tuhan. Waktu kita menolong orang yang lemah, kita sedang membuat Tuhan dalam tanda kutip berhutang kepada kita untuk Dia akan menyediakan bagi kita pertolongan di saat kita membutuhkan. Nah, seringkali tanpa sadar, karena lingkungan orang dunia ini suka yang terlihat. Orang-orang yang ada di dunia ini punya standar, kalau kamu mau menjadi orang yang hebat, kamu mau dipuji, kamu mau mendapatkan satu posisi tertentu, kamu mau naik jabatan, kamu harus terlihat baik, murah hati, dermawan, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan kita tidak perlu melakukan itu semua. Bahkan Yesus mengajarkan buat kita, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, biarlah itu menjadi sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi punya makna adalah sesuatu yang hanya ada di dalam hati kita. Ketika kita melakukannya, lakukanlah karena kita mau membagikan Kristus kepada orang lain. Bukan karena kita ingin dihormati oleh orang lain, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Saya bersyukur sekali ada banyak orang di sekeliling saya yang ditempatkan Tuhan dengan hati yang begitu dermawan. Saya bisa ada sampai hari ini terus melayani Tuhan karena ada banyak orang di sekeliling saya yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan berkat, dan mereka memberkati saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat bersyukur untuk semuanya itu. Dan saya juga melihat orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya dan keluarga. Mereka juga mengalami berkat yang luar biasa. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak bisa dipikirkan dengan kepala manusia, dengan otak manusia, terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, sejatinya pemberian kita berikan kepada Tuhan melalui memberi kepada orang yang membutuhkan, memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada hamba-hamba Tuhan. Yang kita berikan itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, yang dimulai dari hati kita, yang ditaruhkan Tuhan belas kasihan. Belas kasihan yang Tuhan taruh ke dalam hati kita termanifestasi dalam tindakan nyata, di mana Tuhan menitipkan kepada kita sebagian dari berkat untuk kita bisa membagi kepada orang lain. Yang kita berikan kepada orang lain itu bisa berbentuk korban. Maksudnya korban adalah kita memberikan apa yang seharusnya menjadi bagian kita, kita bagi dengan orang lain. Kita belajar untuk kita berkorban untuk orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang jarang sekali diajarkan.
Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang berkata, kalau kamu mau menjadi kaya, kamu harus banyak menabur. Kalau kamu mau menjadi lebih sukses, kamu harus banyak menabur buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuat perhitungan seperti itu dengan Tuhan, maka kita sedang menjadikan Tuhan sebagai tempat trading. Ya, kita sedang berbisnis dengan Tuhan. Sedangkan hubungan kita dengan Tuhan sama sekali tidak ada hubungannya dengan transaksional. Tidak ada hubungan dengan Tuhan yang bersifat transaksional. Kita tidak bisa membeli berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan karena kita meminta, tapi karena Dia tahu kita memerlukannya. Ya, kita akan belajar di beberapa hari ke depan ini. Tuhan memberikan kepada kita bukan karena kita meminta, tapi karena kita membutuhkannya. Tidak semua yang kita minta Tuhan berikan, tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan termasuk di dalamnya, Tuhan menaruh dalam hati kita belas kasihan sehingga kita bisa memberikan sedekah, memberikan persembahan, memberikan korban syukur ke hadapan Allah melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengerti dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 4 ini berbicara tentang ketulusan hati di hadapan Tuhan. Waktu kita ingin melakukan sesuatu bagi orang lain, waktu kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, biarlah hati kita yang berbicara terlebih dahulu. Bukan pikiran kita, bukan apa yang akan kita terima setelah itu, tapi bagaimana kehidupan kita bisa maksimal dipergunakan oleh Allah, menjadi alatnya, supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, orang yang ada di sekeliling kita melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Tuhan yang melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Tuhan melihat yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu ada di dalam hati kita. Tuhan tahu segala motivasi kita. Tuhan tahu segala alasan yang paling dalam hati kita. Mengapa kita melakukannya? Biarlah kita merenungkan hal ini. Mungkin hari ini kita adalah orang yang suka untuk menabur, orang yang suka untuk memberi, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tapi saya sendiri ketika merenungkan ini, saya merefleksikan kepada diri saya sendiri. Apakah semua pelayanan yang selama ini saya lakukan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan? Setulus apa saya mampu memberi kepada Tuhan? Setulus apa kita mampu memberi kepada Tuhan? Ketika apa yang kita berikan tidak dihargai, ketika apa yang kita berikan mungkin buat kita sudah yang terbaik, tapi orang merasa itu kurang. Semua ini harus kita renungkan bersama-sama, sehingga kita sampai pada satu pengertian bahwa Tuhan melihat hati. Orang lain mungkin tidak menghargai apa yang kita berikan, orang lain mungkin merasa kurang dari apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita waktu kita memberikan kepada orang lain. Mungkin itu tenaga, mungkin itu bantuan, mungkin itu saran, mungkin itu waktu yang kita berikan kepada orang lain. Orang lain bisa tidak menghargainya, tapi Allah yang melihat, Bapa yang melihat segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita akan membalaskannya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, tetap bersemangat dengan Tuhan, tetap bergairah dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia mengetahui isi hati kita sampai bagian yang paling dalam. Tuhan Yesus memberkati.